Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendapatkan curah hujan sebagai salah satu data yang kita butuhkan untuk menghitung ketersediaan air untuk nantinya kita menghitung neraca air. Baik teman-teman, saya akan coba share screen dan rekan-rekan bisa melihat bahwa sebenarnya terdapat beberapa sumber yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu adalah data yang disediakan oleh BMKG. Jadi kita bisa lihat data BMKB, teman-teman bisa klik data online bmkg.go.id. Kemudian teman-teman sebelum, misal teman-teman belum mempunyai akun, jadi teman-teman harus membuat akun dengan mengklik daftar sekarang. Tapi karena saya sudah mempunyai, jadi dalam tutorial kali ini saya akan langsung masuk ke dalam melalui menu login atau masuk ya. Oke, saya sudah masuk di sini. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa klik ketersediaan data di sebelah kiri. Kemudian rekan-rekan bisa pilih, misal teman-teman mau memilih di curah hujan ya, karena kita membutuhkan curah hujan. Kemudian teman-teman contoh, misal kita memilih Jawa Tengah, karena kita di Semarang, kita pilih kota Semarang. Kemudian terdapat beberapa stasiun yang dimiliki oleh BMKG, ada Klimatologi Jawa Tengah, kemudian Meteorologi Maritim Tanjung Emas, dan juga Stasiun Meteorologi Ahmad Yani. Nah, kalau Maritim Tanjung Emas ini berarti di posisinya di Tanjung Emas, kemudian kalau yang Ahmad Yani itu berarti di daerah Bandara Ahmad Yani. Oke, kita coba yang Stasiun Meteorologi Ahmad Yani. Oke, kemudian kita klik proses di sini. Nah, kemudian akan tampak seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa zoom, maka akan terlihat kurang lebih di sini lokasinya. Oke, bentar ya. Kemudian ketika di bawah ada lintang dan juga bujurnya, teman-teman bisa mengetahui lokasinya di mana ini diambil gitu, atau curah hujan, stasiun curah hujannya di mana lokasinya. Nah, kemudian kalau ini ketersediaan data, jadi selama 2025 teman-teman bisa melihat bahwa dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 25 Agustus, yang mana itu 2 hari yang lalu, teman-teman sudah bisa mendownload itu. Jadi untuk eh, data curah hujan, teman-teman bisa mendownload dengan mudah dan secara gratis. Kemudian saya coba ingin lihat data di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 hampir full, di mana memang terdapat beberapa kekosongan data curah hujan ya. Tapi tidak masalah, teman-teman nanti bisa melakukan analisis terhadap hal ini. Kemudian, setelah melihat ketersediaan data, maka ya, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa ketersediaan data itu juga sebenarnya ada ya di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu dari tahun 2010 sampai dengan 2025 itu cukup banyak data yang bisa kita ambil dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani. Oke, kemudian kita menuju ke submenu data iklim, kemudian data harian. Karena teman-teman ingin memperoleh data harian, gitu kan? Oke, ya. Teman-teman tadi memilihnya adalah stasiun tuh. Kalau misal teman-teman lihat di jendela ini, maka akan banyak sekali stasiun curah hujan dan juga klimatologi lainnya. Kita pilih curah hujan, kemudian tadi kita pilih provinsinya Jawa Tengah, kemudian kita pilih kota Semarang. Nama stasiunnya kita tadi coba yang Ahmad Yani. Nah, rentang waktunya ini teman-teman bisa lihat. Jadi misal contoh teman-teman itu mau ngambil data dari bulan Januari tanggal 1 sampai dengan bulan, misal kita ambil sebagai contoh saja, kita ambil sampai bulan April ya.
tidak tersedia. Atau kita coba dari bulan Desember tanggal 1 sampai dengan 2025. Bentar ya, oke coba. Ternyata hanya bisa 1 tahun per tahun ya. Berarti contoh 1 Juli sampai curah hujan ya 31. Kita coba proses. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ternyata untuk rentang waktunya teman-teman itu harus menyesuaikan ya. Nah, ini untuk melakukan penggunaan data silakan di Excel. Nah, tapi ternyata saya harus melakukan survei, mengisi survei. Oke, ini setengah jam. Saya setuju saja semua. Oke, setuju. Hmm, ada sudah cukup. Kita kirim. Oke ya, ternyata kita sudah bisa mendapatkan ini. Jadi saya coba 1 bulan saja, tapi teman-teman mungkin bisa mencoba di bulan yang lain. Oke, ternyata kita harus mencobanya downloadnya per bulan ya teman-teman. Jadi kemudian teman-teman bisa download dengan mengklik XLS. Oke, kemudian download file. Oke, kita coba buka ya teman-teman. Ya, jadi setelah kita coba download tadi, hasilnya bahwa teman-teman bisa melihat untuk tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli ini adalah curah hujan yang terukur. Kemudian 888 ini menyatakan bahwa data ini tidak terukur, 999 itu adalah tidak dilakukan pengukuran gitu. Nah, untuk melakukan ini karena tidak terukur, teman-teman bisa langsung mungkin menolkan ya. Langsung menolkan. Ini juga menolkan supaya lebih mempermudah untuk analisa nantinya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk yang bulan Juli 2024. Nah, sekarang teman-teman itu sebenarnya bisa juga mendownload di bulan yang lain, tapi sepertinya ini memang kita harus mendownload per bulan ya teman-teman. Jadi misal saya coba Agustus tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Oke, proses ya ternyata klik download lagi. Ya, jadi kita juga bisa mendapatkan bahwa ternyata di bulan Agustus itu juga sudah ada ya dari tanggal 31 sampai tanggal 1 juga sudah ada, namun perlu perhatian bahwa di sini ternyata ada yang 888 artinya tidak terukur ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan, mungkin bisa kita permudah karena tidak terukur ya udah kita nolkan saja gitu ya. Oke, kita kembali ke yang ini. Ya teman-teman kalau misal nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan tugasnya ya. Jadi misal teman-teman mau
buat yang lain, misal di kota yang lain juga bisa, misal Surabaya, oke, Jawa Tengah kita rubah Jawa Timur, kemudian misal Malang, desainnya ada klimatologi Jawa Timur sama geofisika Malang, contoh ini, pakai keterangan yang sama, ya, kita ada. Dan rekan-rekan bisa lihat di sini. Oke, kita coba download. Ya, kalau teman-teman perhatikan bahwa ternyata di bulan itu tidak ada hujan, teman-teman. Jadi itu menyatakan bahwa tidak ada hujan, bukan tidak terukur tapi tidak ada hujan, gitu. Artinya pada bulan itu di Malang mengalami musim kemarau. Oke, ya teman-teman, nanti di video selanjutnya juga saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengambil curah hujan melalui satelit. Dan salah satu panggil saja Giovanni, kemudian NASA, Giovanni NASA. Oke, teman-teman bisa langsung melihat di sini bahwa nanti teman-teman harus membuat akun ya. Oke, misal contoh teman-teman mau mendownload TRMM. TRMM itu salah satu satelit yang sudah cukup lama beredar dan pada terakhir 2019 kemudian sudah tidak beredar lagi dan digantikan dengan GPM gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita bisa coba ya teman-teman. 2025 tidak bisa, kita ambil 2019 bulan tanggal 1 kemudian sampai dengan 2019 bulan September tanggal 30. Oke, kemudian kita search TRMM daily search. Ya, kita klik ini, kemudian kita cari di boundary-nya. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan lokasi teman-teman gitu ya. Sedang menunggu. Nah, misal contoh ini, kemudian tinggal draw rectangle, misal contoh di daerah sini, Semarang, misalnya kurang lebih. Kemudian kita bisa lakukan plot data. Oke, sedang proses teman-teman. Kemudian dari situ kita bisa menghasilkan bahwa ini adalah, kita coba download ya. Jadi ada GeoTIFF, ada NG, dan CDF. Teman-teman bisa tinggal mendownload mana yang dibutuhkan gitu kan. Nanti misal mau butuh yang PNG atau GeoTIFF, saran saya adalah kita pakai yang GeoTIFF. Karena kenapa? Karena nanti teman-teman bisa memproses ini melalui QGIS. Atau kalau teman-teman ingin yang versi Excel, maka teman-teman harus mencari sumber yang lain ya. Jadi nanti pada video selanjutnya saya akan coba bikinkan video tutorial bagaimana cara mendownload satelit image yang sudah dalam bentuk Excel gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.